Alkitab bilang begini, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Traktonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Saudara, pertama kali saya membaca dua ayat ini, saya berpikir ini cuma sejarah biasa. Herodes begini, Filipus begitu, ya Lisanias begini, semuanya punya jabatan gitu loh. Dan waktu saya mau lanjut ke ayat yang ketiga, seperti ada suara jelas sekali dalam benak saya mengatakan gini, Jess, baca yang benar. Baca yang benar. Nah, saya mau bacakan buat saudara sekali lagi ayatnya yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi apa saudara? Imam besar, datanglah firman Allah kepada siapa saudara? Yohanes anak Sakaria, di mana saudara? Padang gurun. Nah, imam besar di perjanjian lama adalah seorang yang sangat-sangat spesial. Imam besar. Imam besar adalah orang satu-satunya selain pemimpin Israel yang bisa dengar suara Tuhan. Imam besar. Dan proses pemilihan imam besar itu gak gampang. Rumitnya minta ampun. Fit and proper testnya itu luar biasa banget. Ya, dan kalau udah kepilih imam besar, dia bajunya mesti khusus, namanya baju efod. Dadanya ada 12 batu, ya, panjang sampai mata kaki, ada lonceng di kakinya dan ada tali panjang. Ya, dan ini menjadi dress code-nya imam besar. Saya yakin banget saudara ke Central Park gak ada yang berani dandan kayak gini. Ya, tapi imam besar zaman itu dia harus dandan seperti itu. Nah, zaman itu orang-orang Israel kalau mau dengar suara Tuhan itu hanya bisa 1 tahun sekali. Mereka ngumpul di kemah namanya Kemah Musa. Ya, dan Kemah Musa terdiri dari 3 bagian. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Orang-orang Israel yang jumlahnya 2 jutaan, mereka cuma boleh sampai di halaman. Ya. Ruang kudus itu tempatnya imam-imam, lebih dari 1. Ruang maha kudus, yang boleh masuk cuma imam besar. Dan kalau dia coba-coba bikin dosa, dia masuk di ruang maha kudus, dia akan langsung mati. Gak ada cerita. Dan dasar Yahudi pinter itu tali panjang ternyata gunanya untuk itu. Kalau gedebuk mereka pada dengar, ya itu jasadnya ditarik. Tali yang panjang. Karena nggak ada yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Nah, prosesi orang Israel mendengar suara Tuhan di zaman itu, misalnya ada si A, dia datang di halaman. Si A kalau mau bertanya apa-apa sama Tuhan, nggak bisa kayak saudara dan saya hari ini. Kita bisa langsung. Kita punya akses langsung karena Tuhan Yesus. Ya, zaman itu nggak bisa. Si A harus tanya lewat imam-imam. Tolong tanyain dong sama imam besar, ya. Saya dapat jodohnya kapan? Saya udah kelamaan single. Ini contoh aja ya. Lalu imam-imam menerima pertanyaan daripada si A. Si imam-imam ini mulai menyampaikan ke imam besar di ruang Maha Kudus. Saya nggak tahu ngomongnya gimana, tapi mereka menyampaikan aspirasi daripada si A. Nah, imam besar di ruang Maha Kudus, dia mulai bakar korban bakaran. Waktu udah mulai berasap, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, si A, dia tanya, dia dapat jodoh kapan? Dia udah kelamaan single. Tuhan jawab imam besar. Bilang sama si A, dia dapat jodoh itu 3 tahun lagi. Suruh sembuhin dirinya dulu dari mantannya. Jangan kepahitan. Lepasin pengampunan. Kayaknya banyak yang pengalaman nih kayak gini. Nah, waktu imam besar udah dengar suara Tuhan, imam besar juga gak boleh langsung bypass ngasih tahu si A. Gak bisa. Imam besar mesti kasih tahu lewat imam-imam. Bapak-bapak, tolong bilangin si A, kata Tuhan dia dapat jodoh 3 tahun lagi. Suruh sembuhin diri dulu. Imam-imam dengar, dikasih tahu sama si A. Kata Tuhan lewat imam besar, kamu harus gini, gitu, dan lain sebagainya. So, saudara bisa dapetin gambaran, imam besar adalah orang yang sangat spesial
Dia adalah satu-satunya orang selain pemimpin Israel yang bisa dengar suara Tuhan. Coba lihat lagi ayat yang kedua. Lukas 3 ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi apa saudara? Imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Oh, ternyata di zaman ini Tuhan gak mau bicara lagi sama imam besar. Padahal di zaman ini imam besarnya sampai 2 karena apa? Bukan di kemah Musa, tapi udah bait Salomo. Gedungnya keren, lantainya emas, imam besarnya sampai 2. Kalau saudara baca baik-baik, ya saudara mempelajari kehidupan imam besar, Hanas dan Kayafas itu kaya raya, punya lumbung padi banyak banget. Tapi anehnya Tuhan gak mau bicara sama Hanas dan Kayafas. Tuhan mau bicaranya sama Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Amit-amit ini terjadi sama gereja hari ini ya. Kita hari ini punya gedung yang bagus-bagus, punya tempat kebaktian yang keren-keren, tapi Tuhan gak mau bicara tiba-tiba sama kita. Tuhan bicaranya tiba-tiba sama tukang parkir di luar, sama satpam di luar, dan seterusnya. Coba kalau dideretin, Hanas, Kayafas, Yohanes. Manusia akan hormat sama yang mana kira-kira? Hanas, Kayafas. Punya posisi, bajunya bagus, dibanding ini siapa? Yohanes. Kalau saudara baca ceritanya Yohanes, dia mengembara di padang gurun. Zaman dulu pasti gak ada laundry, gak ada jilet. Penampilannya pasti gak karuan. Orang pasti gak lihat dia. Tapi Tuhan mau lihat dia dan mau bicara sama Yohanes. Why? Kenapa? Kita baca ayat yang ketiga sekarang. Saya bacain buat saudara. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Oh, ternyata Yohanes kalau dengar apa-apa respon. Dia langsung pergi ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan untuk bertobat. Dan orang-orang itu diajak untuk mau nggak dibaptis. Itu Yohanes. Hatinya pengen lihat generasinya berbalik kepada Tuhan. Pertanyaan sederhana siang hari ini. Masih ada nggak that passion in our hearts? Masih ada nggak sih? Kita pengen lihat tetangga kita kenal Yesus. Masih ada nggak sih gitu-gituan? Kita pengen lihat sahabat SMA kita terima Yesus. Kita pengen lihat teman kantor kita tiba-tiba mengalami Tuhan. Masih ada nggak sih gitu-gituan? Atau kita udah bodo amat gitu loh? Kita ngelihat orang gak karuan, orang lagi tersesat jalannya, kita udah gak peduli. Karena salah satu gejala manusia di akhir zaman adalah mentingin diri sendiri. Be careful.